Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel gue, The Bentor. Kali ini gue ada di daerah Sentul, diajak sama Kang Ihsan dan dipertemukan lagi sama Gurunda, yaitu Kiai Haji Guswan Sego dan Habib Habib Jago. Saya lebih kenalnya Habib Jago, tapi beliau nama lengkapnya itu Habib Ja'far Shodiq bin Salim Al-Atos. Jadi gue mau ngelanjutin sih sama Kang Ihsan ya Kang ya. Ya kebetulan kemarin kan kita ada vlog juga sama Guswan. Kita panggilnya Guswan aja ya, Guswan ya, biar lebih cair gitu. Siap. Ya kan. Jadi kiat-kiat untuk kita menghadapi dunia lah istilahnya yang fana ini gitu. Jadi kita nih memang saya dari kemarin diajarin trading, terus sudah 2 kali cuan di sahamnya Yellow guys. Yellow, gue ingetin sekali lagi Yellow ya. Follow terus Yellow tuh. Kata Kang Ihsan sih 300 dan hari ini alhamdulillah gue juga dapat cuan dari Yellow. Jadi kita lanjut aja lah paling ya Kang ya. Ya kelanjutan yang kemarin itu kiat-kiat gue sih udah sejauh inilah, udah 2 kali melangkah kasarannya di Jawa Barat nih. Ya kan udah jauh-jauh kesini, masa kita nggak dapet ilmu gitu kan. Kita ilmu dunianya mungkin Kang Ihsan udah banyak ngajarin lah, kita sekarang kita gali dulu nih ilmu akhiratnya nih. Betul, karena itu yang paling penting sebenarnya. Betul, ya kan kemarin kan tagline-nya kita kejarlah akhirat, dunia ngikutin. Maka duniamu akan mengikutimu. Nah ini nih, udah sama ujung-ujungnya nih, Habib Guswan. Bib, sehat Bib? Alhamdulillah bakhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya, sehat alhamdulillah. Nah, Guswan kemarin kan kita masih setengah-setengah tuh info, informasi atau mungkin lebih nasihat ya Kang ya, terkait masalah ya kita memang ada tagline-nya tuh kejarlah akhirat maka dunia itu akan mengejarmu. Iya. Nah, mungkin Guswan dan Habib bisa kasih saya wejangan, nasihat ya kan untuk teman-teman anak-anak muda ya, khususnya kita punya teman-teman juga ya Kang ya, supaya tidak dunia terus yang dikejar. Betul. Silakan mungkin dari Habib dulu atau Guswan dulu nih? Betul. Lanjutin dulu yang kemarin ya. Betul, lanjutin dulu ya, kita punya cerita kemarin tuh. Baik. Alhamdulillah guys semuanya, kita udah ketemu lagi nih sama pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Amin. Ihsan umur ente berapa? Alhamdulillah 21 tahun Ustaz. 21 tahun, coba lihat. Luar biasa. Ente Red? Iqbal. Oh Iqbal, berapa? Aneh ya mepet-mepet lah sama Ihsan 31. Jauh, itu mah nggak mepet. Jauh. Jadi gini guys, kalau kita itu kan yang namanya usaha kerja pasti kan punya tujuan. Ya tujuannya kita ambil yuk. Yang pertama tujuannya lil ibadah, buat ibadah. Yang kedua tujuan kita usaha, tujuan kita kerja lil ma'isyah, buat kehidupan, buat nyari hidup. Yang ketiga tujuan kita usaha lis sodakoh, buat kita bersodakoh, peduli, berbagi. Yang keempat tujuan kita usaha maupun kita bekerja lil jariyah, untuk jariyah, menjariahkan harta kita. Karena sodakoh dengan jariyah itu berbeda. Kalau yang jariyah itu nanti kita bahas satu-satu. Nah yang pertama ini kan kita buat lil ibadah. Ente kan udah punya istri belum? Belum. Anak? Belum. Iya. Sebab takutnya bini belum ada, anak di mana-mana. Nah, jangan ya. Sebab itu udah kayak jangan begitu dah. Nah, yang pertama kita lil ibadah ya. Bal, kemudian juga ente San. Kita lil ibadah. Ente keluar rumah buat cari nafkah. Kata Rasul nih. Ente buat menghidupi orang tua ente. Untuk orang tua ente itu, maka ente masuk ke dalam fisabilillah, orang yang keluar di jalan Allah. Ganjaran orang yang keluar karena di jalan Allah itu adalah surga.
Bagaimana kalau kita udah punya anak dan istri? Ya punya anak dan istri berarti nyari nafkah, ente keluar buat istri dan anak-anak. Itu juga sama fisabilillah. Orang tua kagak ada, bini kagak ada, anak kagak ada, buat sendiri sama fisabilillah. Niatinnya buat ibadah. Itu yang pertama. Ini kita kadang-kadang banyak yang konsep awalnya itu mindsetnya tuh udah salah duluan. Orang buka usaha pengen cuannya langsung gede, iya kan? Pengen langsung tajir, ngedadak, simsalabim abrakadabra. Ya ada yang seperti itu. Cuma biasanya itu nggak awet. Yang sekarang gue mau nanya nih, lu pengen awet apa pengen sementara doangan? Awet. Lu tajir nih, dititipin sama Allah harta yang banyak, uang yang banyak, rezeki yang berlimpah, mobilnya mewah-mewah. Lu pengen sebentaran apa pengen terus-terusan? Terus-terusan karena yang pertama benerin dulu niat kita. Tujuan daripada kita usaha dan juga tujuan daripada kita bekerja itu kita niatin buat ibadah. Yang pertama apa tadi? Ibadah. Nah, beres ibadah lari ke tujuan yang kedua, lil ma'isyah, untuk kehidupan. Ya buat kehidupan ente sendiri, ente buat nyiapin bekal buat diri ente sendiri, nyiapin buat ente nanti nikah. Iya dong. Cari bini, gua doain bini lu biar soleha. Bukan soleh ya, kalau soleh laki-laki. Lu mau nambah lagi? Dia ketawa dia. Satu nggak habis. Aduh, satu aja udah nggak habis dah. Lil Maisha buat ngidupin. Nah, menghidupi ini jangan ngidupin buat diri kita sendiri doangan. Kan dalam pembahasan sebelumnya pernah kita bahas sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu firmannya Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Artinya apa? Selain mencari kehidupan buat diri kita sendiri, kita pikirin juga dong, oh rezeki yang Allah titipin buat kita, ini bukan punya kita semuanya. Gue pernah dapat ilmu begini dari salah satu jamaah. Pak Ustadz, rezeki saya sih bukan yang ada di rekening saya. Emang rekeningnya ada berapa bos? Di rekening saya ada kurang lebih 10 miliar. Itu rezeki ente. Bukan Pak Ustadz. Nah terus rezeki saya mah yang saya makan sekarang ini. Emang kenapa? Yang di rekening saya itu belum tentu jadi rezeki saya. Lah kan itu duit lo 10 miliar. Kan secara logika kan gitu ya. Itu kan duit lo 10 miliar. Benar. Ustadz, kadang-kadang nanti ada orang tua kita sakit. Tiba-tiba butuh perawatan. Yang sampai nauzubillah sampai koma 2 miliar, 1,5 miliar. Ketarik uang. Tiba-tiba ada saudara kita yang belum bayaran sekolah, butuh bayaran sekolah, ketarik tuh uang. Kalau kata saya mah rezeki saya itu yang saya makan sekarang ini. Luar biasa itu. Itu gue bro belajar dari orang itu juga ternyata. Masya Allah, gue bilang itu orang luar biasa. Jadi ayo lil maisha untuk kehidupan, jangan kita ingin menghidupi diri kita sendiri aja. Yuk hidupi orang lain, bangun, kembangkan, dan juga kita peduli. Yang udah ente lakukan, yang udah lu lakukan ini udah cakep dah. Lu tiap Jumat itu rajin lah, rutin tiap minggu gua tahu lu komunitas doa mulia lu pada berbagi, peduli. Bahkan gua dengar itu udah sampai 27.000, hampir 27.200 paket yang udah tersalurkan. 25 episode loh. Lu kan presiden bukan, wali kota bukan, lu RT juga bukan, lurah apalagi. Tapi luar biasa, para pemuda-pemuda kayak lu bisa merangkul para kiai-kiai juga, para habaib juga untuk ikut dakwah bilhal. Lu pada istiqomah sampai sekarang, orang-orang akhirnya termotivasi. Itu yang luar biasa. Nah itu tujuan lu yang kedua, lil maisha udah dapet. Itu untuk kehidupan. Dan yang ketiga udah lu jalanin tuh, lil sodako, untuk sedekah. Yang keempatnya lil jariyah, untuk dijariakan. Lu bangun pesantren, lu investasi di pesantren, lu investasi di masjid, itu jariyah lu yang bakal ngalir. Iya dah, gua mah nggak bisa ngajarin ilmu ke anak-anak kan begitu kan. Lu bisa nggak ngajarin anak-anak baca kitab?
Enggak, beda bidangnya dong. Nah, akhirnya lu dakwanya pakai bilhal. Bukan dengan mengaji, bukan dengan ngajarin anak baca Al-Qur'an, tapi lu titipin ke pesantren-pesantren, bangun pesantren, bangun masjid lah, bangun hal-hal yang bermanfaat. Pesantren itu selama itu berdiri, di situ ada murid-muridnya juga, pada ngaji di situ, pada belajar di situ, pahala lu sama yang ngajarin. Ngalir terus itu. Alhamdulillah. Bilhal itu namanya dakwah bilhal. Nah yang keempat tadi tuh jariah. Kalau yang sodako yang biasa lu jalanin, itu buat apa? Buat nyelamatin usaha lu, biar dijauhkan dari tukang tipu. Kan as-sodako itu tarfaul bala ya Bib ya? Kata baginda Rasulullah, sodako itu mencegah daripada musibah. Jadi itu bisa udah lu praktekin, udah lu amalin, tinggal lu istiqomah. Ada 4 tuh kiatnya tuh, tujuan itu termasuk kiat. Yang pertama apa tadi? Niat. Ibadah buat ibadah, mencari nafkah itu kan ibadah. Yang kedua apa tadi? Lil ma'isha, untuk kehidupan. Yang ketiga buat disodakohin. Yang keempat buat dijariahin. Ada kisah yang menarik nih. Sebelum lu tanya-tanya lagi, ini di zaman Nabi Musa. Ya. Di zaman Nabi Musa itu ada suami istri yang hidupnya miskin banget. Suami istri nih bro, miskin banget dia. Terus kata bininya begini, Bang, ngomong dah sama Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa berbicara sama Allah, bisa komunikasi sama Allah. Nabi Musa bisa ngobrol langsung sama Allah. Ngomonglah sama Nabi Musa, biar disampaikan ke Allah, biar hidup kita berubah. Didatengin datu Nabi Musa sama suaminya. Assalamualaikum Nabi, kalau kata bahasa kita mah, ini kami ini suami istri, hidup kami itu miskin banget, kepengen dong sampein ke Allah, doain kita biar kita dikasih kehidupan yang layak, kaya raya. Disampein sama Nabi Musa ke Allah keinginan daripada suami istri itu. Enggak selang berapa lama, min haitsu la yahtasib, rezeki mereka datang. Jadi orang kaya raya. Mendadak jadi orang kaya raya. Kata bininya begini, ingat nggak omongan Nabi Musa? Apa omongan Nabi Musa? Kata Nabi Musa, itu Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa kita ini cuma dikasih kekayaan cuma setahun doangan. Kita bisa menikmatin cuma setahun doangan nih Bang. Kata bininya. Nah terus daripada kita cuma setahun doangan, mendingan ini harta yang Allah titipin ke kita sodakohin juga. Kasih buat fakir miskin, kasih buat anak-anak yatim. Diturutin sama lakinya. Itu luar biasanya, yang harusnya kontraknya cuma setahun, itu malah kagak setahun, terus dia jadi orang kaya raya. Orang fakir miskin itu, Nabi Musa kan bingung, ya Rob, bukankah kau bilang kata itu cuma 1 tahun doangan, tapi kok kenapa sekarang udah lebih dari setahun mereka masih tajir, masih kaya raya? Apa firman-Nya Allah? Hai Musa, aku malu kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana aku mau menarik harta mereka? Bagaimana aku mau bikin miskin mereka lagi? Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Lu orang, kita orang bergerak. Gitu dah. Bener gak? Bener. Guys, dari Guswan luar biasa ya guys ya. Itu ternyata kuncinya ya. Kang, kuncinya itu Kang. 4 tadi Kang. 4. Lo inget gak? Ingat dong. Apa? Lil ibadah, Lil ibadah, lil mai, lil maisha, lil soda, sodako, jariah. Masya Allah. Export ini memang luar biasa. Iya, Beb. Kang Ihsan, Kang Iqbal, ya kunci Allah. kesuksesan di dunia yang memang mungkin kita harus lakukan terus. Sekarang mungkin giliran Habib nih. Sebetulnya sih udah cukup. Udah cukup banget. Nambahin kali ya, nambahin. Nasihat-nasihat itu penting, Bib. Oh gitu ya. Iya, buat Ini kita kan yang muda-muda. kalangan milenial nih, Beb. Mereka yang kepengen juga usahanya eksis terus tapi barokah. Masya Allah. Nah, itu. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terkhusus saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Iqbal dan juga Kang Ihsan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Guswan Sego yang tadi sudah memaparkan, memberikan
nasihat, pengalaman, juga kisi-kisi menjadi orang yang sukses dan bertahan menjadi orang yang sukses. Sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terus Amin. buat channel The Bento. The Bento. Allah kasih kemanfaatan, keberkahan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah bilhal. Amin. Ladang dakwahnya syiarnya kita, dan kita bisa mendapatkan tambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dalam kehidupan kita ini sebagaimana sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam. "Isma syi'ta fa innaka madziyun bi." Hiduplah sesukamu kata Nabi. Karena sesungguhnya engkau Adam akan berpisah dengannya. Kita ini hidup nih di alam dunia. Terserah kita, sesuka kita. Mau kita baik kek, mau kita jelek kek. Kalau kita baik berarti Allah kasih kebaikan kepada kita. Kita diberikan keselamatan sama Allah. Kalau kita jelek, ya berarti kita dikasih azab sama Allah. Jadi isma syi'ta kata Rasulullah. Hidup sesukamu, fa innaka madziyun bi. Tapi kita harus ingat, sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Dan setelah adanya perpisahan itu yang dinamakan kematian, kita akan hidup di alam yang kedua, alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Ketika ada jarak pemisah, kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Sewaktu kita di dunia nih, kalau kita banyak amal yang baik, maka akan Allah nampakkan amal tersebut sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau seandainya kita melakukan kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan yang kita lakukan di dunia, maka akan Allah tampakkan nanti di akhirat. Walaupun sebesar biji sawi. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan kejelekan, sekecil apapun itu kejelekan yang kita lakukan di dunia, maka akan Allah tampakkan itu kejelekan walaupun sebesar biji sawi nanti di akhirat. Tinggal tergantung kita. Makanya saya bahagia banget kenal kita dengan guru kita Kiai Haji Guswan Sego, dengan eksekutif muda semuanya. Alhamdulillah, yang dimana dakwah bilhalnya masih istiqomah, dan mudah-mudahan selalu istiqomah sampai Allah memisahkan roh daripada jasad kita, kita tetap istiqomah. Karena tidak akan rugi kita berbuat sedekah, berbagi, membantu orang lain, tidak akan pernah rugi. Tidak ada ceritanya ya Kiai Guswan, orang berbuat kebaikan, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bersedekah, berjariah, beramal, dia menjadi orang miskin, malah akan Allah tambah. Ya memang sedekahnya kita ini kan disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita, beda dengan sedekahnya Rasulullah. Kalau kita ingat nih satu kisah yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah sepupu daripada istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa Kang Iqbal? Istri Rasulullah yang pertama, Siti Khadijah Al-Kubra. Siapa Kang Isan? Siti Khadijah Al-Kubra. Itu adalah Siti Khadijah adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu dalam setiap dakwah juangnya Rasulullah SAW. Sampai harta Sayyidah Khadijah itu habis dipakai dakwah oleh Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Waraqah bin Nawfal bahwasanya Nabi pernah beliau habis perang dari Uhud. Habis perang, satu perang di mana perang itu menang. Biasanya kan kalau orang Islam perang itu menang, kemudian ada yang namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Ini bagian-bagiannya, ada bagian jenderal, ada bagian prajurit, ada bagian panglimanya, ada bagian Rasulullah. Rasulullah bawa harta rampasan itu, udah hak Rasul. Tapi Rasulullah nggak langsung pulang ke rumah. Kemana? Rasulullah berangkat ke pasar. Untuk apa? Berangkat ke pasar. Apakah Rasulullah mau belanja atau mau shopping atau mau happy-happy? Tidak. Ternyata setelah Rasulullah sampai di pasar, harta ghanimah yang Rasulullah dapatkan itu Rasulullah taruh di atas, dia gelar sorban beliau di atas jalan, kemudian harta ghanimah yang dia bawa dia taruh di atas sorban tersebut. Setiap ada fakir miskin yang lewat, ada fuqara yang lewat, ada musyafir yang lewat yang meminta kepada barang Nabi, Nabi kasih. Sampai habis. Ketika habis, ada seorang nenek tua yang menghampiri Rasulullah. Kemudian si nenek tersebut malum, yang namanya nenek-nenek itu kan cerewetnya luar biasa. Memang kalau perempuan cerewet ya. Apalagi kalau udah nenek-nenek. Ini luar biasa nih, si nenek ini bilang, "Ya Rasulullah, aku datang ke sini terlambat." "Tidak, Nek, tidak ada yang terlambat. Nenek datang ke sini udah dari izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya, ketika saya meminta kepada engkau wahai Rasulullah, apa yang akan engkau berikan?" Kata Nabi Muhammad, "Memang harta ghanimahku sudah habis, tetapi apa yang nenek butuhkan maka insya Allah saya akan penuhi." Dengan cara apa? Dengan cara nenek silahkan berangkat ke warung manapun, ambil kebutuhan yang nenek butuh, nanti aku yang akan bayar. Luar biasa. Rasulullah udah nggak ada harta, tapi demi membantu orang ketika ada orang yang meminta,
yang membutuhkan, beliau korbankan harta bendanya, jiwa dan raganya, martabatnya untuk orang tersebut, membantu orang lain yang membutuhkan. Tapi Rasulullah tidak malu, karena yang Rasulullah pikirkan Allah, semuanya karena Allah. Sehingga diceritakan dalam hadis Nabi, lau kana li mislu uhudan dhahaban la sarani ayyamura salasul layalin wa indi minhu syai'ila syai'arsuduhu lidaini. Diceritakan kata Waraqah bin Nawfal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lau kana li mislu uhudan dhahaban, kalau seandainya aku mempunyai harta sebesar gunung Uhud, harta Nabi sebesar gunung Uhud, la sarani ayyamura alayya salasul layalin, maka akan aku habiskan tidak lebih dari 3 hari. Bayangin, kalau kita kan ngumpulin pundi-pundi uang nih, tapi alhamdulillah eksekutif muda ini ngumpulin pundi-pundi uang, tetapi kita juga tetap hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Tetap kita bersihkan harta yang kita miliki dengan kita mengeluarkan zakat, wa dawu mardakum bisadaqah, dan mengobati pusing-pusing kita, lemah imannya kita dengan cara kita mengeluarkan sedekah. Saya sangat luar biasa aplaus buat eksekutif muda yang selama ini udah istiqomah di dalam sedekah jariyah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan barokah. Amin. Jadi 3 hari 3 malam dihabiskan tuh sama Rasulullah, tidak disisakan, hanya disisakan sedikit. Untuk apa? Untuk arsuduhu lidaini, aku untuk membereskan, melunasi daripada hutang-hutangku. Emang Rasulullah punya hutang? Punya. Hutang yang mana? Yang tadi. Yang ketika Rasulullah dipinta oleh si nenek, si Rasulullah udah nggak punya uang lagi, harta lagi. Kemudian si nenek tetap meminta, maka si nenek mengambil sesuatu kebutuhan di warung atas nama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang bayar. Luar biasa. Maka dari itu tetap semangat. Kata Nabi Muhammad SAW, mamin yaumin yusbihul ibadu fihi yang zilani malakani yang zilani fayaqulu ahuduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Fa insyaallah antum jadi malaikat yang pertama. Apa kata Nabi? Setiap manusia dibangunkan pada pagi hari, mamin yaumin yusbihul ibadu fihi malakani yang zilani. Setiap manusia dibangunkan pagi hari, ada 2 malaikat yang enggak pernah tidur. Kerjaannya berdoa kepada Allah untuk mendoakan satu hamba Allah, satu manusia. 2 malaikat itu hanya satu manusia. Kerjaannya ini jadi Kang Iqbal 2 malaikat itu, Habib 2 malaikat, Ki Guswan 2 malaikat itu. Ini malaikat yang khusus, Kang Ihsan 2 malaikat itu. Bangun pagi hari, malaikat yang satu berkata, Allahumma ati munfiqan, Allahumma ati munfiqan khalaf. Ya Allah, berikan keberkahan bagi orang-orang yang mempunyai harta, yang dimana hartanya senantiasa didarmakan, dikorbankan, selalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, terkhusus untuk syiar agama Allah. Ya Allah, berkahkan hartanya. Kemudian malaikat yang akhir, yang lainnya berkata, Fayaqulu akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan, laknat, binasakan, ajab turunkan, murkamu turunkan kepada orang yang dititipi harta, tapi dia pelit, mereket jahe kapati lele, sombong, nggak pernah mau berbagi, hancurkan, laknat. Itu setiap pagi malaikat seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dijalankan oleh eksekutif muda, Allah Subhanahu wa taala jadikan ladang amal buat kita nanti di akhirat. Insya Allah nampak nanti di akhirat. Dan pahala sedekah itu satu lagi, bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan, bersedekah, tidak nunggu nanti Allah ganti di akhirat, di dunia sudah Allah tampakkan. Bukti contoh, ketika kita melakukan kebaikan, Ki Haji Guswan, Habib, Allah kasih keberkahan apa? Goniul qulub, ketenangan hati. Kami selalu tenang hati. Tenang hati kami. Karena apa? Enggak galau. Kenapa? Kemarin galau, Bib. Kemarin galau, kenapa tuh? Putus cinta. Ya, itu harus diobatinya dengan cara kita berangkat ke kamar, temuin istri kita, pandang wajah istri kita. Yeah. Sambil kita berkata, "Ma, sungguh cantiknya." Seperti itu, Gus. Oke? Kang Ihsan belum ngerti Beb gitu. Oh iya, bisa. Mudah-mudahan cepat ngerti ya. Bisa ketawa aja saya. Iya. Keren. Mungkin seperti itu ya, Kang Iqbal. Ya, sedikit saja itu tambahan. Wallahu alam. Guys, kesimpulan dari vlog kita hari ini dari Guswan itu, lo di dunia itu sekarang semua itu pilihan lo. Lo mau berbuat baik kek, lo mau berbuat jahat kek. Ya kalau lo baik ya lo diganti dengan kebaikan yang gue dapat gitu. Kalau lo mau jadi orang jahat ya lo akan
jadi apa diturunkan kejahatan ya Bib. Betul, betul. Meskipun kebaikannya itu cuman Biji sawi. sebiji sawi itu luar biasa. Jadi memang kesimpulan dari Guswan juga tadi apa ya istilahnya yang gue tangkap tuh gini Kang, yang gue tangkap tuh jadi ini kita di hidup di dunia ini dapat segini rezeki ya, kita rezeki nih istilahnya kita tuh nyiar agama kita tapi kita melalui harta kita, istilahnya apa tadi Guswan? Tapi dapat kontrak juga ente dari Allah. Itu dapat kontrak tuh. Kisah suami istri kan tadi ente Picanto, sekarang pakai Mercy C300. Yes. Kontrak itu dari Allah San. Doain aneh juga dong. Iya kan, si Arfi ente. Udah si Arfi kan gitu. Itu kontrak dari Allah. Udah deket banget sama Iya kan? hati kita. Iya, suami istri yang tadinya kontraknya 1 tahun doang kan malah diterusin sama Allah. Kaya rayanya. Kenapa? Karena dia senang berbagi. Kan ada satu tambahan. Bib. Orang yang rajin sodako bukan hanya kontrakan, Kontrakan. bukan hanya ditambah kontrakan kekayaannya makin panjang yang tadi Kontrak. kontraknya 1 tahun jadi terus bukan hanya itu, apalagi- dengan cara kita memberikan rezeki juga insya Allah bersodako itu memanjangkan umur. Panjang umur. Umur. Iya. Aturannya umur 22 tahun meninggal jadi 72 tahun. Nah, seperti itulah. Jadi bisa diberi kesempatan terus oleh Allah untuk menikmati Betul. dunia. Betul. Luar biasa. Meskipun singkat, padat dan jelas, ini kena banget di hati, ya kan. Terima kasih Kang Ihsan sudah memperkenalkan saya ke Gurunda, Habib Jago dan Kiai Haji Guswan Sego. Tidak sia-sia saya datang ke sini tadi ikut Kang Ihsan dari setengah hari, kita trading, istilahnya trading bareng, dapat rezeki. Ya mungkin nanti rezekinya itu ya tadi yang dibilang sama Habib dan Ustadz bahwa ya tidak, itu rezeki itu bukan milik kita sendiri, ada hak-haknya. Betul. Ya kan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi buat teman-teman The Bentos, kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat tuh ya yaitu tagline kita ya kan. Apa kan? Kejar akhirat, dunia ngikutin. Dunia itu akan mengikutimu, ya kan. Jadi lo udah cuan, jangan cuannya lu makan semua. Iya. Besok lu dibalas tuh nanti sama kerugian. Ya, lo sisihkan lah, ya. Kita juga di sini kebetulan pengen promosi sedikit. Habib ada channel YouTube-nya ya Habib ya? Channel YouTube Raja Wali TV. Raja Wali TV, dan Guswan Sego juga kebetulan ada channel YouTube ya Guswan. KDM kita mau komunitas Doa Mulia. Komunitas Doa Mulia itu ada media sosialnya nggak? Ada. Ada, search aja KDM Komunitas Doa Mulia. Nanti gue tulis nih di sini. Bukan Kang Deddy Mulyadi, bukan. Itu Purwakarta. Sendirian kalau Kang Deddy. Kang Deddy, kapan-kapan KDM kami dengan KDM Kang Deddy insya Allah terketemu. Amin. Insyaallah. Biasanya kan, Kolaborasi ya. kita yang nutup. Kali Iya. ini Betul, Kak. Ini kita kita serahkan serahkan kepada- dengan guru-guru kita nih untuk menutup YouTube kita kali ini nih. Boleh, Kang, boleh. Ya kan, channel kita kali ini. Oke. Baik semuanya, sahabat-sahabat, terima kasih para eksekutif muda dan pengusaha-pengusaha muda. Ingat, bukan hanya dengan ilmu yang kita miliki, ngajar di pesantren atau dakwah dengan lisan, apa yang sudah dilakukan, salah satu contohnya Iqbal dengan Ihsan, ini adalah merupakan bentuk dakwah buat orang Islam, buat kita umat Islam. Bahkan dakwah ini sangat bermanfaat, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Terakhir dari Al-Fakir dan juga dari Habib Jago, ingat tujuan tadi ya, tujuan yang 4 poin tadi kalau kita mau usaha dan kerja. Dan yang terakhir, cari keberkahan, jangan cari kekayaan. Orang kaya belum tentu berkah, orang berkah udah pasti kaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.